AJP-nya, ya AJP. Masih ingat nggak AJP itu apa tuh? Ayat zona penyesuaian. HP, ya ayat zona penyesuaian. Nah, ini kita lihat dari di neraca saldo, akun itu ada di sini nih. Nih, ini dicatat nih, harta selalu di debit. Kecuali akumulasi penyusunan, dia akun harta kontranya. Akun kontra harta dia di kredit. Utang selalu di kredit, modal ada di kredit. Nah, modal ada kontranya juga yaitu prepay. Dia normalnya di debit. Ya, laba rugi, pendapatan beban ini pendapatan di kredit, beban di debit. Ya. Nah, ini saldo norma akun. Di sini ada neraca saldo. Ya, seperti yang tadi dia akumulasi itu di kredit ya, tapi dia harta ya. Potongan ini juga bertentangan. Ini akun lawannya nih, yang merah ini akun lawan. Aslinya pendapatan di kredit, penjualan ini pendapatan ya. Tapi potongan penjualan dan retur dia sama. Nggak mungkin potongan penjualan di debit, retur penjualan di kredit, nggak mungkin. Dia selalu sama posisinya. Makanya kadang-kadang akunnya disatuin. Ya, kadang-kadang akunnya dipisah kayak gini nih, nomornya beda. Ya, ini dia retur dan potongan selalu sama posisinya. Ya, sama posisinya dia berdua, tapi dia bertentangan dengan induknya, yaitu pembelian. Ya, kalau dia retur pembelian, potongan pembelian. Ya, dan ini bertentangan dengan penjualan, kalau dia potongan penjualan dan retur penjualan. Saya ya. Ya, sangat kalau retur enggak ya, karena dia timbul dengan kita meretur. Dia retur itu selalu di sini, selalu di kredit untuk pembelian dan selalu di debit penjualan. Karena retur itu sebenarnya kita mau nyebut akun pembelian. Jadi pembelian yang diretur itu pembeliannya di kredit karena dia aslinya di debit. Bilang Lucky gue. Ya. Nah, tapi karena dia di kredit namanya menjadi retur. Ya. Potongan dia namanya menjadi potongan. Jadi sebenarnya ini ya di tata buku kita nggak menyebut ini. Kita menyebutnya pembelian. Jadi pembeliannya di kredit. Jadi pembelian itu bisa di kredit, bisa di debit. Ya, tapi di akuntansi kalau pembeliannya di kredit, pembelian ini di kredit nih. Ya, karena di retur maka pembeliannya di kredit. Nah, karena dia di kredit namanya berubah menjadi retur. Ya, karena kita memberi pengembalian uang, pengembalian barang, maka namanya retur. Ya. Nah, karena kita memberi potongan pembelian, berarti pembelian kita berkurang. Ya, kalau berkurang ya taruh di kredit. Nah, karena di kredit namanya menjadi potongan pembelian. Jadi ini aslinya ini nama akun pembelian. Cuma karena dia di posisi berlawanan, maka ditambah satu kata potongan dan yang ini retur. Kadang-kadang akun ini menyatu. Ya, kalau menyatu nggak ketahuan mana yang retur, mana yang potongan. Ya, kalau ini dipisah ketahuan mana yang retur ini, mana yang potongan ketahuan. Ya, nah inilah neraca saldo. Nah, dari neraca saldo kita akan buat AJP. Ini buku pembantunya. Ya. Nah, kita akan buat AJP. Ini buku besarnya ya. Langsung aja ke AJP. Oke, ayat zona penyesuaian. AJP untuk untuk perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa. Ada perlengkapan. Karena perusahaan dagang juga punya perlengkapan. Ya, berarti AJP-nya sama. Ada apalagi sewa dibayar
di muka, atau asuransi dibayar di muka, atau iklan dibayar di muka, ya, ada beban iklan sama, ya, kemudian ada gaji terutang atau beban terutang sama. Nah, tambahannya adalah hanya satu akun, yaitu akun persediaan barang dagang nih. Jadi AJP di perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa kemarin. Tambahannya ini hanya satu. Ya, karena di jasa nggak ada akun ini. Ya, nah di dagang ini harus ada AJP-nya. Kenapa? Karena barang dagangnya sudah berubah sehingga harus di AJP. Ya. Nah, ini AJP yang ada di barang dagang cuma berbeda nih. Karena ini sama. Makanya di soal yang nomor 25 atas, AJP-nya ada yang bisa kalian kerjakan. Karena ini sudah dibahas di perusahaan jasa. Yang ini aja yang belum. Ya. Nah, sekarang AJP perusahaan dagang, yaitu persediaan barang dagang, apa bunyinya? Ya. Ada dua AJP barang persediaan barang dagang, itu ada dua ya. Dia AJP-nya selalu ada dua pasang. Yang pertama AJP untuk barang dagang awal. Yang kedua AJP untuk barang dagang akhir, data terakhir. Yang tadi barang dagang awal berarti data awalnya. Ini selalu ya ada dua. Nah, yang data persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo ini adalah data awal. Artinya adalah persediaan barang dagang awal. Yang di stok di gudang itu adalah stok, nama akunnya adalah persediaan barang dagang akhir. Ya, karena stok itu kondisi terakhir gitu. Ya, jadi ada dua ya, jadi ada awal, ada akhir, selalu ya. Nah, untuk barang dagang awal tujuannya adalah menghapus data yang di neraca saldo. Tadi yang barang dagang awal kan datanya ada di mana? Di neraca saldo. Nah, yang di neraca saldo itu data lama, ya, data awal itu harus dihapus. Makanya AJP-nya tujuannya untuk menghapus data yang di neraca saldo ya, Bagas. Ya sini. Kemudian yang kedua, persediaan barang dagang akhir, AJP-nya tujuannya adalah menimbulkan data baru atau data terakhir atau data sesungguhnya. Ya. Nah, AJP ada dua, selalu ada awal, ada akhir. Ya. Awal dan awal dong. Emang awal nggak berubah bu, nggak berubah. Emang kayak gitu. Ya selalu ya, dia ada ini ya. Yang awal yang di mana? Di neraca Saldo. Yang akhir yang di gudang. Ya, data yang ada di AJP atau yang di gudang. Ya. Oke, tapi nah dia udah sepasang, ada awal, ada akhir. Awal lagi. Ya, ada awal, ada akhir. Tapi dia nggak ada dua metode. Ya, ada dengan pendekatan intisari laba, ada dengan pendekatan HPP. Kalau dengan pendekatan intisari laba, bunyi akunnya adalah intisari laba. Kalau dengan pendekatan HPP, bunyi akunnya adalah HPP. Ya, coba kalau nggak dengerin, awas, nggak paham. Nah, dengan pendekatan intisari laba, maka akunnya intisari laba nih, yang awal intisari laba, yang akhir gak intisari laba. Dengan pendekatan HPP, dia HPP. Ini HPP. Nah, persediaan barang dagangnya dikredit kalian awal. Coba di apa nih? Di hafal. Ya, apa? Sebelum dihafal di catat. Sebelum dicatat di foto. Ya. Nah, jadi kayak ibu tanya nanti nih, AJP barang dagang awal bunyinya apa? Intisar rugi laba pada persediaan barang dagang. Angkanya angka yang di neraca saldo. Yang awal ini kan data yang di neraca saldo.
pembukuannya dari Januari sampai Desember. Ini di Januari, ini di Desember. Nah, ini persediaan barang dagang awal AJP-nya Intisarul Ilagha pada persediaan barang dagang. Ingatnya gimana? Ngapalnya gimana? IP. PI. Ya, tegas ya. IP. Nah, yang akhir bunyinya PI. Jadi AJP barang dagang awal IP. barang dagang akhir PI. nggak balik. Tapi Nah, tapi ini angkanya yang ada di gudang atau data terakhir. Ya, data terakhir. Nah, ini yang di neraca saldo. Ya, tulis angkanya yang di neraca saldo, ditulis tuh. Ya, ini angkanya yang di data terakhir. Jadi dia selalu dua pasang, ada awal, ada awil. Ya. Nah, ini dengan pendekatan Intisarul Ilagha. Kalau dengan pendekatan HPP, maka ini HPP ini bunyinya. Ini HPP. Ya, jadi kalau ada instruksinya di PG ada instruksinya. Buatlah AJP dengan pendekatan Intisarul Ilagha, gampang, cari aja yang nama akunnya Intisarul Ilagha. Ya. Dengan pendekatan Intisarul Ilagha, tapi kalian pilihnya yang HPP. Ya salah ya. salah. Mau Filipin. Kok ibu di kelas ini salah terus sih? Enggak, Pak. Salah mulu kali, Bu. Besek terus. Nah, ini Labargi ya. Nah, Intisarul Labargi. Yang HPP. Nah, nih HPP itu debitnya. HPP. Kreditnya HPP yang akhirnya sama. Ya. Jadi IP, PI. Tapi kalau HPP ganti aja HPP-nya. HP. Nah, tapi ini sama nih yang di neraca saldo nih. Ini sama data yang terakhir yang di gudang. Tapi ini ada temannya. Dengan pendekatan HPP ada temannya. Temannya adalah pembelian dan beban angkut pembelian. Kenapa yang diambil pembelian? Karena pembelian ini adalah komponen HPP. HPP-nya nongol, maka pembeliannya harus dihapus. Pembelian ada di mana? Debit atau kredit? Pembelian ada di mana? Debit atau kredit? Bagas. Pembelian di mana? Betul. Kira sampai. Salah dong, bukan salah. Gitu ya. Nah, karena pembelian di debit mau dihapus, kita taruh kredit ini sekarang. Ya, tapi angka ini nyatu ke HPP. Jadi timbullah data HPP, ya nominalnya sekian, tapi pembeliannya hilang, dihapus, ya beban angkut hilang, dihapus, dan perjalanan barang dagang juga dihapus. Dia nyatu di sini. Ya. Nah, jadi ingat ya, perjalanan barang dagang dengan pendekatan HPP, nambah akunnya, pembelian dan beban angkut pembelian. Karena kenapa? Karena dia di debit, mau dihapus, kita taruh di kredit. Nah, yang akhir persediaan barang dagangnya ini yang di data akhir karena di gudang ada tambahannya. Nah, report nih, report. Ya, kadang-kadang akunnya nyatu, ya udah cuma satu. Akunnya misah, ya udah satu-satu ini. Ini retronya, ini potongannya. Ya. Nah, ini kenapa dia di debit? Karena akun ini ada di kredit, mau dihapus. Ya, kita taruh di debit. Jadi dengan pendekatan HPP, akun pembelian, beban akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian dihapus. Makanya dia tampil di AJP barang dagang awal, ya, dan barang dagang akhir dalam rangka menghapus dia. Do you understand? Cuma satu loh AJP yang beda. Cuma ini doang. Barang dagang doang.
tinggal ini aja karena ini baru hari ini kalian dapat. Jadi masih ya, wajar. Tapi diapain nih? Diapain nih sekarang? Dicatat. Belum dicatat? Dipotong. Belum difoto? Dipahami. Nah, itu dia, Bu. Sebelum dipahami, didengarkan. Alhamdulillah, anaknya soleh. Sebelum didengarkan. Masya anak soleh, kaki bapaknya soleh. Bukan. Bapaknya Bapak soleh. jawab bapaknya. Berarti bapaknya soleh. Apaan? Masya anak soleh, berarti bapaknya soleh. Bukan. Bukan Nama saya dong. namanya bukan soleh. Oji. Kan gue bilang namanya bukan soleh. Oji. Bapak Oji. Iya. Nama saya Fauzi Tapi Alfisyah. kenapa teman disebut anak soleh? Bapaknya bukan Nah itu soleh. biasa juga atau ini anak soleh nih mana? Kita secara soleh. Nama kontak Ruki, Ruki sore terus. Wow. Lihat. Semuanya soleh kita yang mana yuk? Wow. Oh, teman. Nah, penting sorak itu Usah takut. jangan takut. Serem banget bang. Akbar juga datang ke aku jadi bingung. Enggak ada dia masuk. Lingkaran. Lingkaran setan. Lingkaran besar. Lingkaran besar. Fauzi. Tego main aja. Ada pertanyaan? Baru jam 3. Bu anaknya soleh mana bu? Udah. Udah selesai. Udah lewat 10 waktunya sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah. Dah. Gimana tuh di grup bahasa? Dadah.